mengenai akuntansi dalam aksi. Nah, sebelumnya Ibu Erna sudah menjelaskan dimulai dari apa itu perusahaan jasa. Oke, kemudian juga ada mengenai asumsi-asumsi unit moneter dan entitas ekonomi yang dibahas pada bab 1 ini. Untuk mempersingkat, sini saya langsung masuk. Nah, apa yang dipelajari di bab 1 ini? Yang pertama, 3 aktivitas utama dari akuntansi, lalu siapa pengguna informasi akuntansi, kemudian etika dalam pelaporan keuangan dan standar-standar akuntansi, prinsip-prinsip pengukuran dan asumsi. Kemudian persamaan akuntansi dasar. Jadi kalian sudah mengetahui 3 istilah ini, iya kan? Nah, selama 1 minggu ini kan kalian sering lihat rumus atau formula yang sangat sederhana, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset sama dengan liability plus equity. Nah, untuk mungkin yang sudah pernah mendengar bahasa lain dari aset, misalnya aset itu sama dengan harta. Jadi ada juga sebutan lain, harta sama dengan utang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Oke, nah dari 3 komponen ini nantinya akan ada yang namanya transaksi. Transaksi itu akan dianalisa dan diiktisarkan. Lalu kemudian nanti akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Terdiri dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, saya tidak banyak-banyak menjelaskan ini karena hal-hal yang bisa Anda baca sendiri, silahkan Anda baca. Oke, selain itu nanti materi ini kan tetap saya share kembali untuk kalian lihat sebelum mungkin kalian mengerjakan tugas, atau mungkin nanti ketika kita mau ujian, kalian bisa flashback kembali, review kembali materi ini. Oke, ini 3 aktivitas dasar. Jadi dimulai dari identify atau mengidentifikasi, kemudian habis itu kita mencatat, kemudian habis itu kita komunikasikan informasi itu lewat laporan akuntansi. Siapa yang menggunakan data akuntansi? Ada pengguna internal, ada pengguna eksternal. Pengguna internal itu adalah orang yang ada di manajemennya. Dalam hal ini, para manajer yang tugasnya melakukan fungsi-fungsi manajemen. Kalau kalian belajar pengantar manajemen, nanti kalian akan dengar atau akan ketahui fungsi-fungsi manajemen. Mulai dari planning, merencanakan, terus organizing, mengorganisasikan, sampai akhirnya nanti dia menjalankan perusahaan. Lalu ada juga pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini adalah orang-orang di luar perusahaan yang punya kaitan dengan perusahaan itu sendiri. Biasanya yang termasuk dalam pengguna eksternal adalah investor atau orang yang akan menanamkan modal pada perusahaan, dan kreditur. Kreditur itu adalah pihak yang memberikan pinjaman, ya, memberikan bantuan pinjaman. Dalam hal ini biasanya bank. Bank itu kan berikan pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Nah, ini saya lewati saja, ya. Mohon nanti kalian baca sendiri supaya lebih cepat, karena masih ada materi lain yang harus saya jelaskan. Berkaitan tentang etika, nah ini berkaitan dengan standar akuntansi. Jadi, dalam penyusunan standar akuntansi ada yang namanya International Accounting Standard Board, atau mereka ini adalah dewan atau badan yang tugasnya untuk menyusun standar laporan keuangan secara internasional. Sehingga mereka tugasnya ini untuk melihat kebutuhan secara internasional, lalu disusunlah nanti selanjutnya muncullah yang namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS. Ya, nah standar ini digunakan oleh lebih dari 130 negara di dunia. Indonesia salah satu negara yang mengadopsi standar IFRS ini. Oke. Lalu
ada juga namanya Financial Accounting Standard Board. Nah, kalau IASB menyusun yang namanya IFRS, kalau FASB menyusun yang namanya GAAP. Nah, kemudian Anda bertanya, apa bedanya IFRS dan GAAP? IFRS ini paling banyak digunakan. Nah, digunakan di semua negara, di kebanyakan negara di dunia. Sedangkan kalau GAAP ini standarnya Amerika. Biasanya yang gunakan ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Gitu. Jadi nanti mungkin untuk menambah pengetahuan Anda bisa cari tahu IFRS ini posisinya ada di mana, di negara mana. Kalau GAAP ini sudah otomatis ada di Amerika, ya. Nah, ada prinsip-prinsip pengukuran, yaitu prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Mohon dibaca sendiri ya, yang ini ya. Kalau tidak tahu, silakan ditanyakan. Ini asumsi-asumsi yang sebelumnya kalian sudah lihat, yang saya minta Anda lihat. Ada asumsi unit moneter, di mana asumsi ini mengatakan bahwa perusahaan wajib memasukkan dalam catatan akuntansi, yang wajib dimasukkan itu adalah data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Makanya disebut moneter. Jadi semua yang bisa dinyatakan dalam nilai uang. Kalau tidak bisa dinyatakan dalam nilai uang, jangan dimasukkan dalam catatan akuntansi. Ada juga asumsi entitas ekonomi yang mensyaratkan bahwa aktivitas entitas disimpan secara terpisah dan dibedakan dari aktivitas pemilik entitas. Apa maksudnya? Maksudnya, misalnya Kiki punya perusahaan. Nah, yang Kiki lakukan di dalam perusahaannya itu harus Kiki akui itu miliknya perusahaan. Sedangkan yang di luar kegiatannya Kiki di luar perusahaan, yang merupakan milik pribadinya Kiki, yang tidak dibiayai dari perusahaan, itu adalah milik disebut sebagai aktivitas pemilik. Nah, itu harus dipisahkan. Oke. Lalu bentuk kepemilikan. Nah, ini yang kemarin kalian sudah lihat dari Bu Erna, ya. Bentuk yang pertama adalah perusahaan perorangan. Biasanya ini perusahaan jasa. Bisa juga perusahaan bukan perusahaan jasa, nanti kalian akan kenal namanya perusahaan dagang yang dimiliki oleh satu orang. Ada juga yang bentuknya persekutuan. Persekutuan ini kalau yang miliki lebih dari dua orang atau lebih, pokoknya lebih dari satu orang lah, ya. Kemudian ada perseroan terbatas. Oke, perseroan terbatas ini yang kepemilikannya diakui dalam bentuk saham. Jadi kalau orang yang bilang, saya punya saham sekian persen. Nah, ini akan Anda pelajari satu semester ini. Oke, ini akan Anda pelajari satu semester ini yang nantinya akan dibahas tentang perusahaan jasa dan nanti ada juga perusahaan dagang yang dimiliki oleh satu orang. Sedangkan persekutuan ini biasanya kalian akan pelajari nanti di semester 2 ke atas. Gitu ya. Nah, ini nanti yang kalian pelajari di semester berapa mulai AKL? Semester 5 ya, Pak Karol? AKL. Semester 5 ya? Ini di semester 5. 5 dan 6 kalian akan pelajari ini IPP. Ya. Oke, lalu ini ada soal. Ya, ini seperti ringkasan sebenarnya. Nah, kalau saya mau tes kalian membaca atau tidak, saya bisa ambil soal kuis dari sini toh untuk lihat kok baca atau enggak sih, gitu kan. Nah, tunjukkan apakah kelima pernyataan yang disajikan di bawah ini benar atau salah. Nomor 1, ada yang bisa jawab? Apakah betul ini 3 langkah dalam akuntansi adalah identifikasi, pencatatan, dan komunikasi? Yang bisa jawab aktifkan mikrofonnya. Kiki lagi mengaktifkan mikrofon. Siapa yang bisa? Betul atau tidak? Pernyataan nomor 1. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, ada yang menjawab. Terima kasih Kiki. Ada yang menjawab betul? Ada yang menjawab betul? Berdasarkan yang saya sudah jelaskan. Betul, Bu, karena dicatat. Betul, Bu. Sorry, Bu. Betul. Kiki bilang betul. Ade bilang betul. Oke, betul ya? Jawabannya betul.
Yang kedua, dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan karyawan perusahaan. Pengguna eksternal, betul tidak? Investor dan karyawan. Tidak, Betul Bu. atau salah? Betul atau salah? Salah. Salah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu, Betul, Dek? Bu. Betul lagi, Kiki. Kok Kiki betul semua? Siapa itu? Siapa tadi yang bilang salah, Dek? Pahit, Bu. Fayet. Bu. Fayet, salah ya? Terus benarnya bagaimana, Dek? Nggak apa-apa. Benarnya bagaimana, Fayet? Al-Fayed Ade Putra. Oke, jawabannya salah ya. Harusnya investor dan kreditur. Kenapa, Yanti? Salah, Bu. Salah. Harusnya siapa, Yanti? Investor dan siapa? Desrianti, Bu. Desrianti. Oh, sorry. Mana itu? Desrianti. Harusnya siapa, Desrianti? Iya, Bu. Investor dan? Para investor dan para kreditor. Oke, betul. Kreditur. Ya, betul. Yang ketiga, para pemegang saham dalam perseroan terbatas menikmati kewajiban hukum. Oke, ini saya lewati karena tadi saya tidak jelaskan lebih lanjut toh, enggak apa-apa. Tuh jawabannya. Ya, begitu ya kita belajar. Kita seperti ini saja. Yang penting kalian mengingat sedikit-sedikit. Oke. Nah, ada lagi. Yang keempat, badan yang menetapkan standar-standar akuntansi yang utama di luar Amerika Serikat adalah International Accounting Standard Board. Oke, supaya kalian ingat kembali, tadi yang kita sempat lihat adalah ada disebut IASB ini dan FASB. IASB tadi yang menerbitkan standar apa? IFRS. Sedangkan FASB itu yang menerbitkan standar GAAP. Ya. Belum, tidak ada Mi. Pak Aral. Gitu ya. Jadi IASB dan FASB. FASB tadi menerbitkan GAAP, which is GAAP itu apa? Used by, digunakan oleh siapa, Angel? Saya ini takut bicara bahasa Indonesia, nanti Angel nggak paham. Kalau bicara bahasa Inggris, nanti kalian nggak paham, saya juga nggak paham. GAAP tadi digunakan oleh negara-negara di Amerika. Sehingga artinya IASB, iya betul. IASB itu yang menerbitkan IFRS yang digunakan oleh negara di luar Amerika Serikat. Sehingga ini nanti jawabannya pasti betul. Ya kan? Jawabannya benar. Prinsip biaya historis, oh ini tadi tidak saya jelaskan sehingga saya lewati. Seperti itu ya. Nah, saya mau masuk ke persamaan. Kayak gini ya, kemarin yang kalian lihat ya. Ya, saya jelaskan sedikit. Sebentar saya jelaskan juga deh apa yang kalian kerjakan di rumah. Persamaan memberikan underlying framework untuk mencatat dan mengiktisarkan. Mengiktisar itu, Angel, means, iktisar itu apa ya? Memberikan makna, saya juga bingung bahasa Inggrisnya apa, mengiktisarkan peristiwa-peristiwa ekonomi. Oke, mengiktisarkan itu seperti recognize, jadi seperti mengakui transaksi itu ke dalam peristiwa-peristiwa ekonomi. Oke, saya lewati ini, aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, makanya tadi di awal saya bilang bahasa lainnya aset apa, Dek? Harta. Ya. Bahasa lainnya aset adalah harta. Nah, aset itu membantu kita atau membantu perusahaan untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Nanti kita lihat.
Aset itu terdiri dari kas, persediaan, peralatan, dan lain-lain yang merupakan hartanya perusahaan. Sedangkan liabilitas itu adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Yang dimaksud klaim di sini adalah ketika kamu membeli misalnya persediaan dan kamu tidak langsung membayar persediaan itu, maka akan menimbulkan yang namanya apa? Kewajiban atau utang. Gitu ya. Jadi diklaim. Jadi kamu dapat aset, tapi asetnya itu sebagai balasan dari aset yang kamu peroleh, kamu tidak mengeluarkan uang dulu, tetapi kamu akui itu sebagai utang. Nah, liabilitas yang paling umum itu adalah utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan kalau ekuitas itu adalah kepemilikan pada total aset, modal. Oke, saya lewatin ini karena ini hanya pengertian. Oke. Oke, di sini mau dilihat hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan modal atau ekuitas dan hal apa yang menyebabkan terjadinya penurunan. Peningkatan atau penambahan modal itu terjadi ketika ada investor yang memasukkan modal atau memberikan investasi ke dalam perusahaan itu. Modal juga akan meningkat apabila ada yang namanya pendapatan. Pendapatan ini muncul sebagai akibat dari misalnya contoh Ibu Erna kemarin, ada yang menggunakan jasa salonmu. Nah, jasa salon itu misalnya apa? Krembat. Nah, karena kita memberikan jasa krembat, maka kita memperoleh pendapatan. Namun, modal akan berkurang, akan menurun jika terjadi pembagian dividen. Nah, kalau kalian kerja sendiri, soalnya kemarin kalian sudah bisa mengira-ngira, oh ini karena dia bagi dividen, maka modalnya akan berkurang. Begitupun untuk pembayaran beban. Beban itu bisa misalnya beban, apa yang kemarin di soal? Beban bahan bakar, bensin. Kemudian beban gaji, ada yang dia bayarkan gaji. Oke, saya lewati. Ini mohon ini nanti dibaca sendiri untuk menghemat waktu. Saya kasihan aja kalau kalian tuh ngantuk, Dek. Oke. Beban sewa. Beban sewa ini masuk ke kelompok apa? Investasi, dividen, pendapatan, atau beban? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Masuk Beban di beban, sewa. Bu. Masuk di beban. Siapa itu? Sebut nama. Saya, Bu. Ari, Bu. Ari, oke Ari. Ari masuk di beban. Pendapatan jasa, masuk di mana? Pendapatan jasa, jelas itu. Masuk di mana? Pendapatan, Bu. Pendapatan. Oke, Angel, untuk Angel dan untuk semuanya sebenarnya. Kemarin Ibu Erna sempat titip pesan sama saya, mohon mahasiswa baru itu diajarkan istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini D ini adalah dividen, pendapatan ini adalah revenue, dan beban ini adalah expenses. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dividen ini sudah pasti masuk di dividen, beban gaji dan upah ini masuk di beban. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Ini tadi jawabannya Ari ya. Oh, itu Anda disuruh isi sendiri. Nggak apa-apa. Saya mohon izin, saya buka dulu kelasnya nih, dosen lain. Oke. Oke, jadi persamaan akuntansi itu muncul karena adanya peristiwa. Ini contoh-contoh peristiwa, ya.
peristiwa ini, apakah peristiwa ini menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan perusahaan? Oh, di situ semua buku-buku. Ya, kalau menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan, maka harus dicatat. Membeli komputer, ini akan mengakibatkan apa? Berkurangnya uang kita toh, tapi bertambah aset kita berupa komputer, sehingga harus dicatat. Membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial, masih potensial, masih membahas rancangan, belum ada terjadi perjanjian ataupun pembayaran, sehingga ini tidak akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, tidak perlu dicatat. Membayar sewa, kalau kita sewa gedung atau sewa ruko atau sewa toko, nah itu kan pastinya akan membuat kita harus membayar sewa tersebut, sehingga akan mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu harus dicatat. Oke. Nah, ini yang kemarin kalian sempat lihat ya, ekuitas itu terdiri dari modal, lalu nanti ada teman-temannya toh. Kalau kalian lihat di formatnya yang di buku. Nah, karena itu semua mempengaruhi ekuitas. Oke, mari kita coba sedikit ya. Ray dan Barbara menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro di perusahaan dan menerima saham biasa senilai 15.000 euro. Saham biasa menunjukkan kepemilikan Neil dalam SoftBite Incorporation. Bagaimana mencatatnya? Nah, seperti itu ya, karena ini untuk catatan, bukan catatannya Neil, tapi catatannya incorporation tadi. Apa tadi itu? Saya ulang ya. Aduh. Sorry. Masuk suaramu. Kurekam ini. Nah, jadi itu masuk pencatatannya SoftBite ya, Neil pencatatannya SoftBite. Jadi dari transaksi ini kasnya SoftBite akan meningkat sebanyak 15.000, ada penambahan kas dan modalnya juga akan bertambah sebesar 15.000. Transaksi kedua misalnya SoftBite membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Artinya karena secara tunai maka SoftBite akan mengurangi nilai kasnya sebesar 7.000, tetapi ada penambahan peralatan sebesar 7.000. Nah, kadang ada yang bertanya, Bu, kan harusnya kan Bu, dia kalau dia ada di aset, harusnya ada juga di liabilitas atau di ekuitas. Tapi tidak selamanya seperti itu. Yang harus itu adalah, harus saja terjadi keseimbangan antara kedua sisi. Jadi kan kalau kayak begini kan ini tetap seimbang. Karena di sini minus, walaupun dia dua-duanya di aset, dan di sini plus. Gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh di liabilitas dan di ekuitas. Oke, ini contoh Ji. Jadi saya mau menjelaskan, ini kayaknya sudah selesai, ini hanya contoh. Nanti saya share ke kalian untuk kalian pelajari. Saya mau masuk ke penjelasan yang tugasmu. Oke.